I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan selalu bahagia ya. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai artikel ilmiah. Apa sih itu artikel ilmiah? Apa saja struktur dari artikel ilmiah dan apa itu novel dalam artikel ilmiah? Nah, daripada kalian bingung, ayo tonton video ini sampai habis. Sebelum itu, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, mari berkenalan dengan kakak-kakak cantik pemateri artikel ilmiah. Let's go! Halo, bertemu lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Komang Emi Triandini dengan NIM 2311031051. Di sini saya sebagai pemateri 1. Halo, perkenalkan, nama saya Lara Katia Agustina Rahil Satribau dengan NIM 2311031001. Saya sebagai pemateri kedua. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Nimadia Ibrahim Putri dengan NIM 2311031031. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Fana Ismail dengan 2311031088. Di sini saya sebagai pemateri keempat. Halo, perkenalkan, nama saya Mulasa Putri dengan NIM 2311031014. Di sini saya sebagai pemateri 5. Nah teman-teman, ada satu lagi loh anggota kelompok kami yang paling ganteng. Siapa di sini yang tahu? Siapa tahu? Siapa tahu? Oke, beliau adalah Dr. Basilius Redandera, SS, SSOS, DCL. Beliau selaku pengampu mata kuliah penulisan karya ilmiah. Itu dia perkenalan singkat dari kelompok kami. Selanjutnya kita beralih ke materi. Materi kali ini adalah artikel ilmiah. Adapun submateri yang akan kami bawakan, yang pertama yaitu pengertian artikel ilmiah, yang kedua yaitu ciri-ciri artikel ilmiah, yang ketiga yaitu aspek kebahasaan artikel ilmiah, yang keempat yaitu struktur artikel ilmiah, dan yang terakhir yaitu kebaruan atau novelty. Nah, materi yang pertama yaitu pengertian artikel ilmiah. Akan dibawakan oleh penyaji satu yaitu saya sendiri. Artikel ilmiah adalah karangan yang mempunyai panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan melalui koran, majalah, buletin, jurnal, dan sebagainya. Serta bertujuan untuk menyampaikan gagasan, fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, menghibur, dan disampaikan sesuai dengan kaidah penulisan ilmu pengetahuan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh penyaji kedua. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi pengertian menurut para ahli. Menurut Suyitno tahun 2011, artikel ilmiah adalah karya tulis yang didesain untuk dimuat di buku kumpulan artis atau jurnal, ditulis dengan tata cara penulisan ilmiah yang disesuaikan dengan konvensi ilmiah yang berlaku. Nah, dan menurut Broto Widyo tahun 2002, artikel ilmiah adalah karya ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Adapun menurut Robert, artikel ilmiah harus mencakup beberapa elemen kunci, seperti abstrak, pengenalan, metode penelitian, hasil, diskusi, dan daftar pustaka. Artikel ilmiah juga harus ditulis dengan bahasa yang jelas dan tepat. Dan menurut John M. Swales, artikel ilmiah memiliki struktur komunikatif tertentu yang melibatkan pembaca dalam komunitas ilmiah. Artikel ilmiah harus memenuhi ekspektasi komunitas ilmiah dalam hal struktur, bahasa, dan cara penyajian argumen. Nah, selanjutnya ciri-ciri artikel ilmiah.
Artikel ilmiah objektif. Artikel ilmiah objektif adalah jenis tulisan yang disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi yang jelas, faktual, dan netral mengenai suatu topik dan peristiwa tanpa campur tangan, opini, atau pendapat pribadi penulis. Adapun ciri-ciri utama, yang pertama faktual, yang kedua netral, yang ketiga sumber yang terpercaya, yang keempat gaya bahasa yang jelas, yang kelima struktur berita, yang keenam tujuan informasional, yang ketujuh objektivitas. Dengan mematuhi ciri-ciri ini, artikel objektif membantu pembaca untuk memahami suatu topik atau peristiwa dengan objektivitas dan memungkinkan mereka untuk membuat penilaian sendiri berdasarkan fakta yang disajikan. Ciri-ciri artikel ilmiah rasional adalah jenis artikel yang didasarkan pada pemikiran dan penalaran yang dilogis, objektif, dan bersifat ilmiah. Adapun ciri-ciri utamanya, yang pertama argumentasi logis, yang kedua objektivitas, yang ketiga sumber terpercaya, yang keempat struktur yang jelas, yang kelima bahasa yang jelas, yang keenam metode penelitian, yang ketujuh referensi dan kutipan, yang kedelapan tujuan yang jelas, yang kesembilan kehati-hatian dalam pemilihan kata. Artikel rasional seringkali digunakan dalam konteks akademik, penelitian ilmiah, jurnalisme yang serius, dan dalam situasi di mana keakuratan, berkelanjutan, dan objektivitas informasi yang sangat penting. Yang ketiga, ciri-ciri artikel ilmiah kritis. Artikel ilmiah kritis adalah jenis tulisan yang berfokus pada analisis dan evaluasi mendalam terhadap suatu topik atau masalah. Adapun beberapa ciri khasnya yaitu yang pertama analisis mendalam, yang kedua evaluasi kritis, yang ketiga pendekatan ilmiah, yang keempat sumber referensi, yang kelima penyajian argumen, yang keenam objektivitas, yang ketujuh kesimpulan yang kuat, yang kedelapan tujuan pendidikan atau informasi. Artikel kritis biasanya digunakan dalam bidang-bidang seperti jurnalisme investigatif, kajian akademis, dan tinjauan buku. Yang keempat, ciri-ciri artikel ilmiah reserped. Ciri-ciri umum dari artikel reserped yang pertama, tidak dapat diakses atau dimodifikasi oleh pengguna atau program lain. Yang kedua, mempunyai prioritas tinggi atau status yang diutamakan. Yang ketiga, digunakan untuk tujuan tertentu. Yang keempat, harus dilepaskan setelah penggunaan selesai. Nah, contoh penggunaan artikel reserped adalah ketika suatu program komputer mengalokasikan sebagian memori sistem untuk penggunaan eksklusifnya dan menandainya sebagai reserped sehingga tidak bisa digunakan oleh program lain selama program tersebut berjalan. Yang kelima, ciri-ciri artikel ilmiah gaya bahasa formal. Artikel dengan gaya bahasa formal memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakannya dari gaya bahasa informal. Gaya bahasa formal digunakan dalam konteks resmi atau akademik, seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, surat resmi, dan sebagainya. Ada beberapa ciri-ciri artikel dengan gaya bahasa formal. Yang pertama, bahasa yang dikontrol. Bahasa dalam artikel formal sangat terkontrol dan dihindari penggunaan bahasa gaul, kata-kata slang, atau ungkapan informal. Kalimatnya biasanya lebih panjang dan rumit. Yang kedua, pilihan kata yang tepat. Dan yang ketiga, hindari kekuatan emosi. Yang keempat, struktur yang teratur.
yang kelima gaya penulisan ketiga, yang keenam referensi yang tepat, yang ketujuh tata bahasa yang benar, yang kedelapan kalimat pasif, yang kesembilan nada yang netral, yang kesepuluh gaya penulisan yang konsisten. Dari beberapa ciri umum dari artikel gaya bahasa formal, tergantung pada jenis artikel yang standar penulisan yang berlaku dalam bidang tertentu. Yang terakhir, ciri-ciri artikel ilmiah, pengutipan, sumber disertai identitas. Artikel pengutipan sumber disertai identitas adalah jenis artikel atau tulisan yang mencakup kutipan atau pengambilan informasi dari sumber-sumber tertentu seperti buku, jurnal, situs, atau karya tulis lainnya. Dan dalam artikel ini, penulis mencantumkan identitas atau rujukan lengkap terhadap sumber-sumber yang dikutip. Adapun ciri-ciri utama dari artikel semacam ini meliputi kutipan yang jelas, ada daftar pustaka, ada identitas sumber yang jelas, ada tujuan informasi, ada menjunjung etika penulisan. Nah, penting untuk memahami bahwa artikel pengutipan sumber disertai identitas ini sering digunakan dalam konteks penelitian karya ilmiah jurnalisme dan penulisan akademis untuk mendukung dan mendokumentasikan argumen atau klaim yang dibuat dalam artikel tersebut. Selanjutnya akan dibawakan oleh penyaji ketiga. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai aspek kebahasaan pada artikel ilmiah. Yang pertama itu pemilihan kata. Kata yang digunakan harus dipilih secara cermat, tepat, dan bukan kata-kata logat. Selanjutnya itu ada penyusunan kalimat. Kalimat-kalimat yang disusun harus secara sistematis, jelas, runtut, sederhana, atau mudah dipahami, hemat, objektif, dan yang terpenting adalah menarik. Yang terakhir ada pengembangan paragraf. Paragraf yang disusun hendaknya dikembangkan secara verifikatif dan sistematis. Yang selanjutnya ada struktur artikel ilmiah. Struktur artikel ilmiah yang pertama itu adalah judul. Judul hendaknya ringkas dan informatif, dengan jumlah kata-kata tidak lebih dari 12. Sudah termasuk kata penghubung, agar judul dapat dibuat singkat dan ringkas dalam 12 kata. Hindari kata penghubung dan penyebab objek. Tepat atau bahan penelitian yang sangat terperinci. Selanjutnya, judul mengandung kata-kata kunci dari topik yang diteliti. Kemudian, judul dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sesuai dengan bahasa yang dipergunakan dalam artikel. Dan yang terakhir itu hindari penggunaan singkatan, rumus, dan rujukan. Kemudian yang selanjutnya adalah baris kepemilikan. Baris kepemilikan terdiri atas dua bagian, yaitu nama-nama penulis dan afiliasi kelembagaan penulis. Afiliasi kelembagaan mahasiswa mengikuti tempat di mana yang bersangkutan belajar. Nama-nama penulis hendaknya hanya orang yang benar-benar berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, analisis hasil, pembahasan, dan penulisan laporan. Yang terakhir itu ada jabatan akademik atau fungsional atau gelar kesajanaan tidak perlu dicantumkan. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai struktur artikel ilmiah, yaitu abstrak. Abstrak merupakan bagian penting dalam penulisan ilmiah yang memberikan gambaran umum penelitian kepada reviewer atau pembaca. Abstrak ditulis secara ringkas dan faktual, meliputi tujuan penelitian, metode penelitian, hasil, dan simpulan. Abstrak ditulis dalam satu paragraf, ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Panjang abstrak berkisar antara 150 sampai 200 kata. Selanjutnya, kata kunci. Kata kunci disebut juga dengan kata kunci atau kode yang dapat dikaitkan dengan informasi lain yang dijelaskan dalam pembahasan. Menurut Reitz 2012, kata kunci adalah kata yang dapat digunakan untuk menemukan segala penjelasan yang mengandung kata kunci tersebut.
Jadi, kata kunci adalah kata-kata yang mengandung konsep-konsep utama yang dibahas dalam artikel. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Hindari subbab dalam pendahuluan. Pendahuluan hendaknya mengandung latar belakang masalah, permasalahan, dan tujuan penelitian. Persentase panjang halaman pendahuluan antara 10-15% dari panjang keseluruhan sebuah artikel ilmiah. Landasan teori ditampilkan dalam kalimat-kalimat lengkap, ringkas, serta benar-benar relevan dengan tujuan penulisan artikel ilmiah. Metode penelitian. Informasikan secara ringkas mengenai materi dan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi subjek atau bahan yang diteliti, alat yang digunakan, dirancang percobaan atau didesain yang digunakan, teknik pengambilan sampel variabel yang akan diukur, teknik pengambilan data, analisis, dan metode statistik yang digunakan. Jika menggunakan metode yang sudah banyak dikenal, sebutkan nama metodenya saja. Jika diperlukan, sebutkan sumber rujukan yang digunakan sebagai acuan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Format hasil penelitian dalam pembahasan tidak dipisahkan, mengingat jumlah halaman yang tersedia bagi penulis terbatas. Hasil penelitian dapat disajikan dalam dukungan tabel, grafik, atau gambaran sesuai kebutuhan. Judul tabel dan grafik atau keterangan gambar disusun dalam bentuk frasa. Jangan mengulang angka-angka yang telah dicantum dalam tabel di dalam pembahasan. Pada umumnya, jurnal internasional tidak menginginkan bahasa statistik. Kumpulan penelitian sejenis dapat dirujuk secara berkelompok. Selanjutnya, simpulan. Kesimpulan juga dapat dipahami sebagai proposisi, kalimat yang dikomunikasikan, yang diturunkan dari beberapa premis atau gagasan pemikiran. Dengan kaidah inferensi ditetapkan. Kesimpulan juga merupakan gagasan yang muncul di akhir pembahasan. Dengan kata lain, kesimpulan adalah hasil pembahasan. Sedangkan yang masuk dengan kesimpulan menurut perpustakaan USC adalah bagian yang digunakan untuk membantu pembaca memahami mengapa pentingnya penelitian itu. Kesimpulan bukan sekedar rangkuman topik utama, tetapi juga pembahasan penelitian yang hanya berupa beberapa poin penting saja. Kesimpulan harus memberikan kesan yang kuat dan jelas kepada pembaca tentang apa yang telah dilakukan. Kesimpulan biasanya lebih pendek dari pendahuluan. Sebagai aturan umum, tidak boleh lebih dari 10-15 baris teks. Sederhana, ringkas, jelas. Artinya kesimpulan akan mampu merangkum beberapa ide dengan kata-kata yang lebih sedikit. Simpulan hendaknya merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian dan diungkapkan bukan dalam kalimat statistik. Ditulis sepanjang satu paragraf dalam bentuk esai, tidak dalam bentuk numerisat. Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka atau daftar sumber rujukan harus memuat seluruh sumber rujukan yang disebutkan dalam artikel ilmiah. Dengan berkonsultasi dengan sumber-sumber rujukan, penulis suatu karya ilmiah dapat mendasarkan, membandingkan, atau menyajikan hanya dapat temuan, data, dan atau informasi yang sumber-sumber rujukan yang telah dibacanya. Tanggung jawab dan penghargaan bagi mereka yang memberikan informasi yang relevan, memperjelas identitas rujukan sesuai dengan yang disebutkan dalam teks artikel. Informasi yang jelas, sumber referensi, memudahkan pembaca mencari sumbernya jika ingin pelajari lebih dalam tentang informasi yang dirujuk. Daftar pustaka hanya memuat pustaka yang dipakai dalam penyusunan artikel ilmiah saja. Tidak perlu sama dengan daftar pustaka yang terdapat dalam laporan penelitian. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Kan materi kebaruan atau novelty. Novelty pada dasarnya merupakan unsur originalitas suatu temuan bersifat baru. Artinya menemukan apa yang belum pernah ditemukan orang lain. Novelty ditemukan ketika kita mencoba menjelajahi fenomena dari permasalahan penelitian. Novelty sangat penting dalam penulisan artikel ilmiah karena novelty memiliki pengetahuan kita untuk terus berkembang dan berinovasi.
Novelty bisa berupa temuan baru, yaitu menyajikan data atau hasil eksperimen yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Yang kedua, pendekatan baru, yaitu menggunakan metode atau pendekatan baru yang belum banyak digunakan dalam penelitian sebelumnya. Yang ketiga, kontribusi teoritis, yaitu mengembangkan teori baru atau mengintegrasikan teori yang sudah ada dengan cara yang inovatif. Yang keempat, pemahaman baru, yaitu memberikan wawasan bahwa terhadap masalah yang sudah ada atau mengubah pandangan yang ada. Novelty dalam artikel ilmiah seringkali diukur oleh sejauh mana penelitian tersebut memberikan kontribusi baru terhadap pengetahuan yang ada di bidang yang relevan. Pentingnya novelty dalam artikel ilmiah adalah untuk memastikan bahwa penelitian tersebut memberikan nilai tambahan bagi komunitas ilmiah dan membuka jalan untuk penelitian lebih lanjut. Tanpa novelty, ilmu pengetahuan akan stagnan. Kebanyakan jurnal ilmiah menghargai dan mencari penelitian yang menawarkan sesuatu yang baru. Untuk menentukan novelty ini, kunci proses dari penelitian adalah membandingkan penelitian yang sudah dilakukan. Tujuan membandingkan ini adalah melihat apa yang sudah dilakukan atau diperbaiki dari penelitian sebelumnya sehingga keterbaruan dari penelitian yang akan dilakukan menjadi utuh. Baik, itu penjelasan materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Nah, itu dia materi mengenai artikel ilmiah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa artikel ilmiah adalah karangan ilmiah yang disusun untuk dipublikasikan. Dalam menyusun artikel ilmiah, harus memperhatikan kebahasaan dan strukturnya. Struktur artikel ilmiah terdiri dari judul, basis kepemilikan, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode penelitian, hasil pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Artikel ilmiah yang baik harus memuat novelty atau kebaruan di dalamnya, karena kebaruan merupakan bagian penting dalam artikel ilmiah. Sekian video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menonton video kami sampai akhir. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam harmoni. Salam harmoni. Bye-bye.